Teori yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika saya belum tahu banyak tentang Islam, saya ingin belajar lebih banyak. Saya tertarik mempelajari Islam, saya ingin tahu lebih banyak bahasa Arab, saya ingin tahu lebih banyak tentang Al-Quran, saya ingin tahu lebih banyak tentang sunnah, tentang sejarah Islam, saya ingin mempelajari semuanya. Dan sebelum saya banyak belajar tentang Islam, siapapun yang saya kenal dan tahu lebih banyak, atau tidak lebih tahu daripada saya. Salah satu hal yang terjadi pada diri Anda ketika Anda ingin benar-benar mempelajari Islam, Anda akan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama Muslim, dan Anda akan menumbuhkan kekaguman serta rasa hormat terhadap orang yang Anda temui di masjid, karena mereka berusaha meluangkan waktu untuk datang ke masjid dan beribadah kepada Allah, atau kepada mereka yang mendatangi halakoh, atau kepada mereka yang datang awal untuk sholat Jumat. Lihatlah mereka yang membaca Al-Quran, lihatlah mereka yang mengajarkan Islam, lihatlah mereka yang mempelajari Islam. Anda pun menjadi rendah diri terhadap mereka. Maka Anda mulai belajar lebih banyak. Tergantung kepada siapa Anda belajar dan apa yang Anda pelajari. Anda mulai belajar lebih banyak tentang apa yang membuat pemahaman ini sebagai pemahaman yang benar dan semua orang lain adalah keliru. Saya dulu tinggal di New York, dan tergantung masjid mana yang Anda datangi di New York, mereka akan memberitahu Anda tempat lain, masjid lain yang mengajak orang-orang ke neraka. Hai akhi, kau harus berhati-hati, orang-orang itu ahli neraka, ahlun nar, ashabun nar. Orang-orang itu sesat, fi dhalalim mubin. Semakin Anda belajar, sebagian besar obrolannya betapa tersesatnya dia, betapa tersesatnya kelompok itu, betapa tersesatnya yang ini, betapa salahnya dia, kenapa mereka sesat, apa buktinya mereka sesat, apa sanggahan mereka satu sama lain. Jadi ada obsesi untuk menyanggah kelompok lain. Mengapa? Anda tahu apa yang dihasilkan penyangkalan? Penyangkalan menciptakan tafaruk. Gilanya lagi, semakin banyak seseorang belajar, mereka gunakan apa yang mereka pelajari untuk membenarkan lebih banyak tafaruk. Allah berfirman tentang bangsa sebelum kita. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka tidak terpecah belah dan terobsesi perasaan yang paling benar. Terobsesi untuk mengkritik kelompok lain yang tidak sama dengan mereka. Mereka tidak melakukan itu sampai illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Sampai pengetahuan datang kepada mereka. Pahami apa yang saya katakan. Mungkinkah seseorang mengatakan sesuatu yang sama sekali salah tentang Islam? Ya, itu mungkin. Tentu sangat mungkin. Belum lama ini seseorang memberitahu saya, ketika saya menyebutkan beberapa buku yang saya baca, atau para guru-guru saya katakan apapun sumber ilmu yang Anda punya, yang Anda dapatkan manfaatnya, ceritakan pada saya. Seseorang menyebutkan seorang syekh, seseorang yang lain berkata, syekh itu seseorang yang Anda harus memperingatkan orang-orang tentang dia, karena pikirannya banyak yang menyimpang. Kita harus berhati-hati dan tidak mendengarkan syekh itu. Saya tidak selalu setuju dengan semua yang dikatakan para ulama. Saya tidak selalu setuju. Tapi ia salah satu dari orang-orang yang karena mendengarkannya adalah alasan pertama saya mulai sholat. Alasan pertama saya mulai sholat. Dia salah satu orang pertama yang saya dengar yang membuat saya berkata, andai saya paham bahasa Arab. Saya mulai belajar bahasa Arab karena saya mendengarkannya. Saya sangat tidak setuju dengan beberapa hal yang dikatakannya. Ini bukan tentang diri seseorang. Tetapi intinya, seseorang bisa menyela dan berkata, hati-hati jangan dengarkan dia menyimpang. Hanya karena tidak setuju terhadap satu hal dengannya. Padahal Anda tahu pasti, Allah tidak akan menerima kebaikan apapun yang ia lakukan, atau ajaran lain yang dilakukannya. Apakah semua itu musnah begitu saja? Kebaikan mereka lenyap? Hilang tanpa bekas? Ini adalah tafaruk. Intinya semakin banyak yang Anda pelajari, semakin Anda akan terobsesi untuk menyalahkan orang lain. Allah berfirman ini bukan virus baru. Ini penyakit yang telah terjadi pada umat sebelum kita. Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Bangsa Israel yang datang sebelum kita tidak pecah menjadi berbagai golongan dan kelompok dan berseteru satu sama lain hingga pengetahuan datang kepada mereka. Artinya mereka menggunakan pengetahuan untuk membenarkan perseteruan mereka. Apa Anda tahu hal gila tentang pengetahuan agama? Guru saya pernah mengatakan pada saya hal yang sangat mendalam.
Dia berkata, hati-hati ketika belajar lebih banyak. Saya jawab, mengapa? Saya ingin belajar lebih banyak. Jawabannya, orang yang belajar lebih banyak bisa membenarkan apapun. Mereka bisa mencari pembenaran untuk apapun yang mereka lakukan. Dan mengubah hal lain untuk menjadi sanggahan terhadap apa yang dilakukan orang lain. Mereka dapat mengubah apapun demi agenda mereka. Bagaimana Allah menjelaskan hal itu? Baghyam bainahum. Ini terjadi karena adanya keinginan untuk saling mendominasi apa yang mereka miliki terhadap satu sama lain. Ini sebenarnya bukan tentang melayani agama Allah. Sebenarnya ini perasaan unggul dari orang lain. Membuat orang lain merasa di bawah Anda. Ini soal perebutan kekuasaan. Anda tahu bagaimana perusahaan saling bersaing? Bisnis saling bersaing? Atlet saling bersaing? Terkadang golongan-golongan itu menjadi pesaing satu sama lain. Ini tentang bagaimana menang dari yang lain. Ini bukan tentang melayani agama Allah.